show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, hey. You'll be fine, hey. Just take your time, hey. Enjoy the climb, hey. Enjoy the grind, hey. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, hey. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya HKS Motovlog. Di kesempatan video kali ini, gue mau ngobrol-ngobrol tentang estimasi motor F1 ZR yang pernah gue upload dulu ya. Tapi untuk speknya kan dulu nggak begitu detail. Jadi sekarang gue coba ngobrol bareng sama ownernya langsung. Nanti kita tanya-tanya speknya apa, terus harga estimasi pembuatannya berapa sih untuk bikin motor underbone harian ini. Terus video kali ini agak berbeda ya. Sekarang gua di tempatnya yang sejuk gitu. Soalnya ini cuma bikin videonya juga cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sih, nggak terlalu banget gimana ya, intinya mah ngobrol santai lah gitu. Untuk kita langsung aja ngobrol bareng ownernya ya, biar nggak terlalu lama juga. Untuk ngobrolnya kita langsung panggil ownernya langsung. Boleh masuk? Sambil duduk aja. Siap. Oke. Nah sekarang gua udah bareng sama owner dari motor Yamaha F1 ZR yang dibikin bentuk underbone ya, underbone harian. Jadi underbone harian. Terus gua juga penasaran kenapa sih dibikin harian, nggak bikin untuk balap gitu kan. Nanti kita tanya-tanya langsung sama ownernya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Sandi, biasa dipanggil Dede. Oh Dede Sandi. Sandi aja. Terus gua nanyanya Sandi, Dede apa gimana? Amang apa gimana? Bebas aja. Biar enak aja gitu ya, biar. Oke. Paling gua nanyanya bro aja lah biar enak ya. Bro aja. Bro Sandi boleh nanya ini sekarang kesibukannya sehari-harinya apa sih? Saya kerja di toko baju di Pasar Cibeber. Oh, jadi kesibukan sehari-harinya itu tiap hari tiap hari nggak ada libur pokoknya. Gaspol. Semangat terus pokoknya mah usaha pokoknya. Sabubukna teh ya. Oke. Jadi kesibukan seharinya di toko baju ya. Bantu-bantu apa kerja? Oh, kerja di toko baju. Jadi untuk kesehariannya Bro Sandi ini di toko baju ya? Iya.
Terus mau langsung nanya-nanya nih tentang Yamaha F1 ZR ini. Ini paling nanya gua pertamanya sih mau nanya dari cerita atau historinya motor F1 ZR ini nih. Kenapa sih Bro Sandi gitu kepincut pengen motor F1 ZR ini? Boleh diceritain nggak pertama Bro Sandi belinya dari mana? Terus kok bisa dibikin motor kayak gini? Gimana sih? Ceritanya gimana? Boleh. Jadi ceritanya gimana? Pertama dulu saya di bengkel gitu ya. Di bengkel ada yang nawarin motor bekas motor balap. Oh, jadi ini tuh dulunya emang motor balap. Iya, motor balap. Tapi belum underbone apa Belum underbone. Dulu ya, itu 115 cc. 115 cc ya. Knalpot masih standar bobok. Pakai standar bobok ya. Terus sama Bro Sandi dibeli. Ya, sama saya dibeli. Nah, saya coba-coba gitu pengen bikin buat underbone gitu. Underbone buat balap gitu. Khusus buat balap tadinya. Iya. Tapi sama saya kepengen beda dari yang lain gitu. pengen beda hati batur gitu. Ya, yang beda hati batur tadi nama. Ya. Jadi pengen underbone. Jadi di bengkel itu di bengkelnya belum ada underbone juga ya, ya buat belum ada. Jadi sama si mekaniknya disaranin bikin underbone aja. Iya gitu. Terus lama kelamaan kok kenapa motornya nggak dibikin balap gitu, belum pernah balap, kenapa kok dipakai harian gitu? Maksudnya dari tanda kutipnya nggak takut jebol apa gimana gitu kan dipakai harian kan, sini speknya udah besar juga kan ya. Kan pertama saya juga pengen beda dari yang lain lah gitu. Pengen beda dari yang lain ya. Pengen nyoba-nyoba gitu speak underbone dipakai harian gitu. Pengen nyoba. Tapi pernah dipakai jauh nggak ini motor? Paling jauh kemana? Paling jauh pernah sih ke Karangpotong. Oh, yang di Cianjur Selatan ya? Ya buat teman-teman itu kan Karangpotong yang lagi ngehits gitu kan ya. Ada nih di Cianjur Selatan. Ini kalau dari Cianjur lumayan lah ya. Paling ke 3 jam 2 jam ya. Iya. Itu kalau dibikin race udah berapa putarannya? Tapi aman itu dari bagian mesin. Alhamdulillah aman. Aman. Mungkin tapi bensin doang. Bensin oloknya ya mungkin dari bagian karbu juga udah pada kan udah besar iya kan. Nah paling dari ceritanya paling awal mula belinya dulu emang ini underbone ya gitu ya. Terus kita lanjut nanya-nanya dari bagian speknya nih, boleh gak? Mungkin dari bagian luarnya dulu aja biar lebih enak. Mungkin dari depan nih, ini spek sama harganya boleh gak diceritain biar teman-teman juga kan pada tahu harganya bikin underbone berapa ini. Jadi estimasinya lah. Iya siap. Ini dari bagian pengeremannya aja dulu. Pengeremannya pakai apa sih? Pengereman itu atas bawah pakai dari Nissin. Oh, yang atas ini Nissin. Tipenya apa? Tipe Axia. Untuk estimasi harga kira-kira dulu beli berapa? Kira-kira ini bekas apa emang baru beli baru kalau nggak salah kisaran 900.000 8,5 lah. 800 ya. Oh, sekitaran dulu ya. Tapi kan sekarang mah gataran bawah ke atas. Iya. Terus dari bagian spion, kalau spion ini pakai yang ori 125 jet ya. Kisaran harganya 150 ya, 150 lah. Terus dari bagian bandul setang ini pakai teflon, biasanya dipakai buat motor balap. Ya biasanya. Harganya berapa sih, A? Kalau nggak salah ini harganya kisaran 50 ribuan lah ya. Sekarang gua mau nanyanya motor ini mau detail ya, sampai bawah gitu, sampai semuanya lah kita bikin detail ya biar teman-teman juga pada tahu estimasi bikin underbone harian itu berapa kan, biar enak ya. Ya, soalnya banyak yang nanya sih itu ukurannya berapa gitu kan, dari video yang awalnya sekarang jadi sama saya di up juga video yang keduanya. Terus dari bagian bawah nih pengeremannya pakai apa? Dari bagian bawah kaliper pakai Nissin juga. Apa? Tipe itu Nissin Samurai. Oh, pakai Samurai yang lagi kekinian itu ya. Iya, yang lagi ngehit pakai Nissin Samurai. Itu
berapa harganya? Kalau nggak salah harganya itu kisaran dulu beli teh 850. 850 itu kan dulu ya. Dulu Ya teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan ada perbedaan harga, soalnya kan ini belinya dulu. Ya. Terus untuk sekarang kan nggak tahu gitu ya berapa harganya. Ya. Dari kabel remnya pakai apa? Kabel rem itu pakai TDR. Pakai saya. TDR. Pakai TDR. Harganya berapa? Kisaran 100.000 lah, 90.000 100.000 ya. Terus dari piringannya juga kayaknya udah diganti nih. Pakai apa? Piringan pakai KTC floating ukuran 26. 26. 26 Berapa ya. harganya dulu beli? Kisaran pas setengah kalau nggak salah 500 lah. Oh, 500 Ya, ke bawah ya kalau mungkin ya 500 segitu ke ya. bawah lah, gitu. Ini kayaknya dari pelek juga udah diganti sama bannya juga ya. Ya udah Ini diganti. pelek pakai apa? Pelek itu depan belakang pakai BRT Cemco. Ukurannya 165 sama depan 165, Depannya belakang 165, yang belakangnya 185. pakai BRT Iya, pakai Cemco BRT, ya, iya. pakai BRT Cemco. Terus ini juga udah di repaint kayaknya ya. Udah Soalnya di-repaint. BRT Cemco kalau nggak salah warnanya apa sih? Grey gitu. Grey Grey, ya kalau nggak iya, salah grey, grey, tapi grey. ini udah di repaint Udah jadi warna putih putih. biar nyesuaiin sama Bodinya. body ya. Menyesuaikan lah sama body ya. Soalnya kan langit warna biru ya awana gitu muncul tuh. Gaul nama gitu. Biru bodas lah gitu. Terus ini dari ban nih pakai apa? Kalau ban ini pakai dari IRC Pasti Pro. IRC Pasti Pro. Pro. Ukurannya Yang depan ukuran berapa? 90/80. 90/80. Ya. Untuk yang belakang Untuk belakang sama 90/80. Ya, sama-sama. Biar kelihatan agak keker aja gitu ya. Iya. Biar Dia kenapa? kalau buat harian lebih awet lah gitu. Biar bisa nikung aja. Iya, gitu. Nikung Bukan nikung pacar temen biasa. Bukan. Oh lain. Kerja jalan aja nikung gitu tah. Terus dari bagian sok depannya belum ya? Kalau sok Emang paling di enak ribbon lagi doang. ya? Apa paling di ribbon. Jadi buat harian juga ya. harian juga, Biar iya, lebih iya. enak Lebih gitu ya. enak. Terus kita ke belakang nih. Kita nih. Ke Ini belakang. ada nanti untuk bagian mesin yang intinya kita di akhir ya. Iya, Tunggu. siap. Terus di bagian belakang ini dari bagian shock breaker pakai apa? Sok itu pakai read it. Pakai red it ya. ukurannya Ukurannya 28. 28. Udah di Tapi kayaknya udah di ribbon juga ya. udah di pakai ribbon. apa? Di ribbon sama ADD. Oh, di ribbonnya pakai sama ADD suspension. Buat teman-teman yang suka balap pasti udah tau lah ribbonan dari ADD suspension. Itu dulu beli shock breakernya berapa? Kalau nggak salah sebreakernya itu beli kisaran 800 ya. Jadi mah keneh ngaribona gitu tadi gitu. Gitu ah. Enggak apa-apa. Biasa aja Ya. yang ribbonnya enak Yang penting gitu. enak dipakai. Iya. Jadi lebih ke gimana ya? Lebih fungsi, enak. ke fungsional. Jadi lebih enak, lebih fokus ke fungsionalnya ya. Iya. Ya. Terus dari bagian rantai nih, pakai Kalau apa? rantai itu gearset pakai triple S. Pakai triple S Ya, ukuran triple S. pela. Ukuran depan berapa? Ukuran depan Pak saya nyesuaiin buat harian gitu ya. Sama Harian. karakter mesin Ya, juga karakter ya? mesin juga. Ukuran Untuk depan depannya ukuran 14. 14, Ya, yang belakang Kalau nggak salah yang belakang itu ukurannya kisaran 38 lah ya. Paling antara 38 ya 36 ya paling ya segitu ya. Dan Iya lah. paling sama pelek sama kan kayak depan Ya, pakai BRT pakai BRT Semco juga ya. Sama juga. Nah, ini sekarang kita lanjut ke bagian knalpot. Knalpot. Ini soalnya knalpotnya udah diganti nih buat teman-teman yang pernah lihat di video saya yang dulu. Ini knalpotnya nggak kayak gini nih. Yang dulu itu knalpotnya kayak underbone zaman-zaman jadul gitu kan ya, yang ke bawah banget gitu kan. Yang ke bawah banget gitu kan. Yang ngagayor Yang mau kecek bahasa Sunda nama merenan gitu. Ngayetna lah gitu. Jadi sama si Bro Sandi ini diganti ya? Ya, Ganti. Kenapa sih diganti? Soalnya kemarin kan itu saya coba pakai yang underbone gitu. Iya, yang ke bawah. Kalau ada tanggulan gitu, cek bahasa Sunda nama kalau gitu, polisi ngait tidur gitu. lah, kalau ada polisi tidur gitu dicatro Dicatrok jadi gitu. kentop gitu, pilih kentop. nges kentop merenan ya cari solusi beli yang baru. Beli yang baru. Pakai apa ini? Ini Knalpotnya? leherannya saya bikin di Nens Motor itu. Oh, ini untuk teman-teman yang lagi nyari knalpot kayak gini belinya di apa? Di bengkel Nens Motor. Di bengkel Nens Motor. Untuk sensornya pakai apa? Selencernya itu pakai Yeyepang. Oh, masih yang dulu ya? Yang dulu. Oh iya, Masih untuk yang selencernya masih pakai yang dulu, pakai Yeyepang yang dari Malaysia itu ya. Iya. Itu untuk knalpot leherannya berapa?
Kisaran harga kalau bikin di Nens motor itu kisaran 600.000 kalau nggak salah, 6,5 lah. Itu ya. dulu ya. Ya. Mohon maaf untuk Nens motor kalau salah ya, itu kan dulu ya belinya dulu, ya 600 dulu, untuk ya. sekarang nggak tahu kan. Nggak tahu harganya, Nggak ya. tahu ya. Terus dari bagian silencernya berapa dulu? Selencernya dulu saya beli terpisah itu selencer kisaran harga 500-an. Sama 500-an. Ya, dulu, selencernya ya. 600 Selencer doang gitu, Selencernya. enggak pakai belum pakai leher gitu kan, soalnya gitu, kan ya. ini beda ya. Beda ya. Terus di bagian kita mulai maju ke depan di bagian underbone nih pakai apa? Kalau underbone itu satu set pakai RC3. Oh, pakai RC3. Ya, RC3, Sama ya. olekannya sama Sama. semuanya full ya ya. Ya, sama full. Pakai RC3. Ya. Kemarin dulu beli berapa? Kalau nggak salah kisaran harga 600 lah, kalau nggak salah 600. Oh, 600. Iya. Boleh lah sama teman-teman tuh dikalkulasiin ya Dikalkulasi. habis berapa tuh. Iya. Ini belum ke intinya. Untuk intinya nanti yang ya lumayan paling di bagian mesin ya. Ini kan bagian luarnya dulu. Terus di bagian mesin kita langsung ke bagian mesin ya. Soalnya kan aksesoris Pak. Ini nih lupa nih. Stabilizer pakai Iya. apa? Stabilizer itu pakai matris. Oh, untuk Matris. stabilizernya Ya, pakai matris. stabilizer matris. Berapa sih harganya? Ini matris yang 16 klik kalau yang nggak salah. tapi fungsi. Fungsi. Kadeh henteu bagoy gagaulan tapi itu fungsi. Ini fungsi Tapi normal. Oh, bisa normal. masih kliknya masih jalan. Masih jalan. Berapa dulu beli? Kalau nggak salah, kalau harga barunya gitu Iya. kisaran 800 Oh, tujuh 800. setengah. Dulu itu ya. Dulu ya. Buat teman-teman dulu ya itu dulu. Belinya 800. 800-an. Nah, ini kita lanjut ke bagian intinya dari motor ini di bagian mesinnya. Untuk pertama-tama ini ada yang aneh, ada yang bukan aneh sih. Emang banyak udah banyak yang pakai tapi lucu aja gitu kan ya. Di bagian blok kupling. Nah, boleh ceritain ini blok kupling kan dari awal video yang pertama saya review ya. Ya. Blok kuplingnya belum kayak gini nih. Ya. Tapi sekarang udah diganti pakai P75 kalau Ya. pakai Ya. P75. Original. Boleh ceritain gimana? Kenapa Eh, terpincut pakai P75? Soalnya responsifnya sama orinya sedikit kan, responsifnya lebih bagus lah gitu, Oh, lebih enak aja lebih gitu enak, ya, lebih biar empuk ya. lebih cepat, Lebih cepat empuk ya. juga. Responsifnya lebih cepat, Lebih gitu, cepat empuk dari orisinil gitu. Oh iya, dari balikannya gitu ya, lebih Ya. enak ya. Tuh buat teman-teman itu kenapa sih pakai apa sih namanya teh blok kupling dari P75 karena lebih enak gitu responsifnya ya. Dulu belinya berapa? Belinya kalau nggak salah dulu itu kisaran harga 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta itu apa aja kan nanti teman-teman juga pengen ada yang ganti sama kayak Ya. gitu ya. Ya. Apa aja yang diberikan ketika beli 1 juta itu? Blok kuplingnya aja kah? Apa Ya. emang sama setutnya semua? Itu sepaket sih sama Sepaket setutnya sama- ya. Yang datang itu setut terus blok Setut kupling. blok kuplingnya sama kabelnya. Oh, sama kabelnya juga. Sama kabelnya. Oh, dikasih sama handle-nya juga. Handle-nya kan pakai MX, ini pakai MX. Oh, ya. handle-nya juga udah Satu paket. Satu paket. Ya. Nah. Bisa pakai MX, bisa pakai R25. Oh, jadi Biasanya. untuk handle-nya bisa pakai MX, pakai R25. R25 bisa. Nah, mau nanya nih, ini apakah ketika pasang blok kupling itu PNP langsung apa ada yang dirubah? Itu udah dari sayanya udah dirubah kan? Oh, jadi dari sana udah dibikin PNP gitu ya? Udah Udah dirubah. dibikin PNP. Ya, udah Jadi dibikin PNP. ketika dibawa ke bengkel tinggal pasang. Tinggal pasang. Oh, jadi buat teman-teman tuh kalau beli blok kupling kayak gitu, ini Bro Sandi belinya yang langsung PNP ya biar gak ribet ya. Ya. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli blok kuplingnya aja, saya nggak tahu apa aja yang dirubah kan? Ya. Iya, soalnya emang belinya ini udah PNP gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut nih ke bagian mesin. Mungkin dari bagian mesin dari depannya dulu nih. Oke, dari bagian karbu mungkin dari atas nih. Karbu pakai apa? Karbu itu pakai karbu original KX 28. Oh, untuk karbunya pakai Ya. KX ukuran 28. Ya. Untuk range harganya dulu berapa beli? Kisaran harga 1,5 juta lah. 1 juta 1 juta kurang setengah. lebih. Kurang lebih ya segitu. Tapi itu baru apa bekas? itu baru. Oh, baru. ya, baru. Tapi baru dari bengkel gitu kan ya? Ya. Siap. Terus ke pengapian dulu mungkin ya. Ini pengapian full set pakai apa? Kalau pengapian ini saya kan pakai buat harian gitu. Iya. Yang standar aja pakai kimchi Oh, gitu, pakai kimchi Yejet Thailand lah ya, gitu pakai ya. Yejet Thailand gitu ya. Yang soalnya kan lagi musim juga ya, Iya. Yejet Thailand gitu kan. Yang kecil gitu kan. Biar enak juga biar
intinya mah meh keluar merenya. Heeh. Soalnya kan kena potong geus lain. Nah, gitu. eta. Mungkin itu dari emang CDI udah diganti itu udah puset ya? Itu pusat pengapian. Apa aja sih dulu yang beli yang datang? Yang ketika dulu pas itu beli. CDI Ya. sama magnet Terus? itu Kuya? satu paket sama kuya. Sama kuil. Iya. Itu berapa dulu harga belinya? Kisaran 1 juta lebih lah. 1 juta lebihannya Lebihan untuk ya. pengapian. Terus ini di bagian boring depan. Kalau boring Untuk head nih. Kalau head itu masih Paling dipoles biasa aja gitu ya ya. paling biasa paling di squeeze aja. Oh, paling di squeeze aja. Ukuran Yang sama kubahnya paling ya kubahnya ya. Terus sama OS-nya berapa nih? OS-nya ini udah besar, Udah besar. udah pakai OpenOS 200. OS 200 anjing. Pada goblok. Nggak kebar guys. Nggak kebar. Di gasnya anjir euneur gitu tak. Emang speknya kayak gitu buat teman-teman ya. Itu emang besar. Ya emang spek motor Underbone emang speknya kayak gitu ya. Ya. Itu share apa sih? Seharnya kalau Pakai 200 itu pakai RX RX ya, ya. pakai RX sama spesial ya. Ya, Terus sama-sama juga itu SPC ya. taknya nih bagus. Terus di bagian intake pakai apa? Kalau intake pakai Membrannya pakai apa? Pipos. Pakai pipos. Pipos kodok, membran Pipos kodok berapa? ya pipos. Pipos itu pipos 2. Oh, pakai pipos 2. Ya. Dulu beli berapa? Kalau kisaran dulu beli. Oh, sama udah bikin kodok gitu kan ya? Ya udah bikin Oh, kodok manifoldnya gitu. udah bikin Itu kodok. satu set dulu. Oh, sama intake-nya sama piposnya. Iya, iya. Berapa? Kisaran harga itu kalau nggak salah berapa ya? Dulu itu satu set soalnya belinya saya. Berapa? Dulu kisaran Dikira-kira aja. aja satu setengahan lah. 1,5 juta. Terus kita masuk ke bagian dalam mesinnya. Untuk gigi rasionya pakai apa? Kalau gigi rasio pakai racing Pakai gitu racing ya. full semuanya Full empat-empatnya. Empat gitu Oh, ya. dijelin Ya semua, dijelin dan semua pakai biar rasio enak lah gitu. Itu pakai rasio racing. Gak tahu sih di bengkel ya. Gak Terus tahu. untuk harganya juga Kisaran 2,5 juta. itu Kisaran untuk 2 empat Tua. rasionya pakai harganya kiraan 2 ke juta 2,5 juta. setengah. Terus yang diganti dari bagian mesinnya apa lagi nih? Kalau Stang itu seher. stang Pakai seher apa? itu paling juga naik torsi doang. Oh, paling naik torsi aja. Biar Untuk- responsifnya lebih Tapi cepat untuk lah bikin gitu. nggak disumpel nggak? Iya, kisarannya sumpel bikin gitu. juga udah disumpel juga ya. Nah, mungkin buat teman-teman ngobrol-ngobrol tentang F1 ZR ini cukup segitu sih, gak ada yang lain lagi ya. Tapi ada yang aneh nih. Ini kan Underbone tapi ada standar 1 ya. Ya. Gimana sih caranya itu? Itu kan tadinya buat harian. Oh, jadi dipotong dudukannya gimana? Iya, dipotong dudukannya sih. Oh, nanti Ya. nih untuk videonya sama saya dilihatinnya Ya. ini pakai standar ya. Ya. Pakai standar 1. Buat teman-teman tuh yang Underbone nanti dikasih tahu caranya pasang standar 1 ya. Ya. Soalnya itu ribet kalau bawa pedok gitu. Saya mau pedok mau beliin can mau awewe mau pedok anjir turian menurutnya coba awena gemoy Pecah eta. berat ini kayak jadi hese gitu ya mungkin buat teman-teman untuk video ngobrol sama ownernya nih ya untuk F1 ZR ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mau tanya nih, ini kalau misalkan ada teman-teman yang terpincut sama motor ini mau dijual gak? Ya, kalau ada yang minat boleh dijual. Ari Kaharti mah baik. Kahardi mah baik. Buat teman-teman kalau misalkan terpincut sama motor ini terus ya cek Sundana mah Kaharti hargana mah hek dijual lah. Itu untuk apa sih nomor WA-nya nanti disimpan. Punya Instagram gak? Punya. Apa nama Instagramnya? Sandi Alfauji. Sandi Alfauji, Alfauji. ya. Buat teman-teman follow tong. Follow. Oh, follow. Ini pecinta 2 stroke. Ini motornya dulu apa banyak ya? Kalau motor pernah coba gitu. Ya yang 2 tak. 2 tak. Berapa? Satria, Ninja, RX Ninja SS ya? Ya Ninja SS, RX King, RXZ, sama ya RXZ sama itu TS ya kalau nggak salah. ya, TS yang ya, biru ya. Iya, yang terus biru. sama TS juga banyak sih rencana mau beli apa? Rencana pengen beli
TS. Oh ya, boleh. Mungkin jadi lebih suka ke TS sekarang. Oh, bukan Traya ya. Oke. Dengan alam. Oh ya sudah. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrol bareng Bro Sandi cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di komentar. Ini buat teman-teman bikin mesinnya di bengkel G2MC Racing Team. Untuk ownernya namanya Om Ramdan sama Om Hariko Boy. Nanti sama saya juga disimpannya di deskripsi untuk pembuatan mesin motor ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time video. Terima kasih.